Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Pratama, NPM 1908101049. Di sini saya akan mempresentasikan final project pengenalan pola dengan judul Pengenalan Citra Huruf Hijaiyah menggunakan Convolutional Neural Network atau disingkat CNN. Latar belakang dari permasalahan ini adalah bahasa Arab merupakan bahasa dengan pengguna pada tahun 2019 sebanyak 313 juta orang di dunia. Bahasa ini juga merupakan bahasa ke-6 terbanyak di dunia, sehingga mempelajari bahasa Arab, yaitu dasarnya adalah huruf hijaiyah, adalah langkah pertama dan penting. Dalam mempelajari sesuatu, seringkali kita tidak didampingi oleh seorang pengajar. Tapi, kalau mendatangkan seorang pelajar saat ini, akan beresiko sekali tertular virus COVID-19. Maka diperlukanlah sistem agar seseorang itu dapat belajar mandiri di rumah dan di mana aja seperti yang diajarkan pengajar gitu. Karena apabila terdapat salah penulisan, yaitu penulisan huruf hijaiyahnya, maka sistem akan memberitahukan itu salah ataupun benar. Namun untuk mencapai titik itu diperlukanlah sebuah model agar akurasinya itu 100%. Nah, untuk datasetnya di sini saya menggunakan dataset sebanyak 2100 di mana dibagi menjadi data training sebanyak 56 kali 30 yaitu 1680 dan juga data tes atau validasinya sebesar 420 data. Artinya saya bagi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Dataset diperoleh dari beberapa responden yang menuliskan huruf hijaiyah pada kanvas digital dari N sampai Y yang disimpan di beberapa folder tertentu. Beberapa dataset juga didapat di website tertentu yang saya temukan di internet. Seperti itu. Bisa dilihat di sini ada 30 kelas dari N sampai Y dan disimpan di setiap folder yang berbeda. Di setiap folder ini terdapat data training sebanyak 56, untuk validasinya sebanyak 14. Untuk data preprocessing dan augmentasi, jadi di sini saya menggunakan preprocessing dulu, lalu menggunakan augmentasi, karena data yang digunakan itu sedikit, tapi target akurasinya itu tinggi, maka saya akali menggunakan augmentasi. Artinya, citra itu akan dilakukan duplikasi dengan ciri-ciri yang berbeda. Artinya nanti datasetnya akan bertambah gitu. Oke, preprocessing pertama itu resize image, lalu inisialisasi RGB, lalu rescale image menjadi 150 kali 150. Untuk tahap augmentasinya ada rotasi, width shift, height shift, shear, zoom, horizontal flip, lalu set fill mode. Ini hasil dari augmentasinya, dan ini contohnya dari citra aslinya di zoom, rotasi, dan sebagainya jadi seperti ini. Ini arsitektur convolutional neural network yang saya gunakan. Di sini ada tahap konvolusi, pooling, konvolusi, pooling, konvolusi, pooling. Pada akhirnya dia hanya menjadi 7 kali 7 kali 256 layer dan dilakukan flattening di sini dan menggunakan hidden layer sebanyak 1 dengan 512 neuron. Lalu untuk output layernya menggunakan 30 kelas seperti itu. Ini tahap konvolusi atau ekstraksi fiturnya, dan ini untuk tahap fully connected network-nya. Jadi citra masuk sebesar 150 kali 150 karena dia RGB, maka kali 3 dan 32 kernel yang digunakan untuk melakukan konvolusi. Selanjutnya demo project. Di sini saya menggunakan bahasa Python yang ditulis pada Jupyter Notebook. Oke, langsung aja di sini saya import TensorFlow dan juga pengecekan device apakah dia support GPU atau tidak. Bisa langsung di run. Nah, di sini saya tidak menggunakan GPU, maka akan tampil seperti ini. Untuk import library lainnya, yaitu TensorFlow dengan Keras-nya dan juga metode-metode yang diperlukan. Untuk selanjutnya matplotlib untuk plotting atau visualisasinya, direktori yaitu OS, dan pandas untuk ekspor ke format CSV. Oke, ini inisialisasi untuk pra-pelatihan. Ini adalah inisialisasi untuk setiap kelas dari Ain sampai Zain. Oke, kita run. Selanjutnya untuk import sistem untuk image ya. Ini dilakukan untuk olah image. Ini arsitektur yang saya gunakan, yaitu CNN. Ekstraksi fiturnya seperti ini, lalu klasifikasinya seperti ini. Nah, ini untuk codingannya dari pertama inputnya itu masuk 150
kali 150 kali 3 ini aktivasinya menggunakan relu, lalu kernel atau filternya 3 kali 3 sebanyak 32, 64, 128, 256, seperti itu. Bisa dilihat di sini untuk tahap konvolusi pollingnya, ini pollingnya menggunakan max polling sebesar stride-nya 2, lalu paddingnya dia tidak menggunakan padding tambahan, artinya valid gitu. Selanjutnya dilakukan flattening di sini. Selanjutnya aktivasi relu digunakan untuk proses klasifikasi di hidden layer, dan softmax digunakan untuk klasifikasi di output layer. Dia akan dilakukan perhitungan probabilitas masuk ke kelas mana. Dan di sini saya coba untuk menjabarkan detailnya. Oke, run. Nah, jalan. Ini adalah detail dari arsitektur CNN yang saya gunakan, mulai dari konvolusi, max pooling, konvolusi, max pooling, konvolusi, max pooling, sampai dilakukan flattening, seperti itu. Nah, ini adalah proses untuk pengolahan dan juga augmentasi. Ini kode untuk inisialisasi tempat file dataset yang disimpan. Ada di testmix untuk validasi dan training untuk train. Batch size yang saya gunakan adalah 56 batch dan juga image size 150 kali 150. Ini inisialisasi untuk data generator atau train generator ya. Generator yang digunakan untuk data train, rescale, rotasi, width shift, shear, height shift, zoom, horizontal, dan fill mode-nya nearest. Ini ada di PPT tadi. Selanjutnya di trigger di sini menggunakan metode flow from directory, memanggil train dir. Train dir itu di dataset. Nah, ini adalah data train. Yang dipanggil di train sini. Yang dipanggil di sini train. Batch size-nya adalah 56, artinya setiap perulangan akan di-generate sebanyak 56 gambar menggunakan generator yang diinisialisasi sebelumnya. Selanjutnya untuk data generator pada validasinya dia hanya rescale saja dan di-trigger di sini untuk validasi datanya. Berikut adalah data untuk validasi. Setiap kelas terdapat 14 gambar. Bisa dilihat 14 gambar. Untuk membuktikan tahap argumentasi berhasil dijalankan, di sini saya sudah siapkan beberapa baris kode untuk dilakukan argumentasi pada data train sebanyak 56 batch dan 1 kali iterasi saja. Nantinya dia akan disimpan pada folder augmented. Sini saya sudah siapkan foldernya, awalnya kosong. Langsung saya jalankan. Nah, di sini bisa langsung dilihat hasil dari argumentasi di data train. Sebanyak 56 gambar. Artinya 56 batch yang tadi saya sudah inisialisasi. Nah, ini bisa dilihat bahwa dia akan dilakukan duplikasi citra dengan ciri-ciri yang berbeda-beda berdasarkan generator yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya bisa dilihat bahwa 1680 gambar berhasil diproses dan 420 gambar juga berhasil diproses. Ini untuk gambaran hasilnya. Selanjutnya adalah tahap pelatihan. Di tahap ini pertama saya buat variabel model save callback di mana dia akan menyimpan hasil model terbaik di dalam folder model dan diberi nama model.h5. Di sini inisialisasi metodenya menggunakan optimizer Adam, loss-nya sparse categorical coarse entropy karena saya menggunakan multi-class di sini dan juga ada perhitungan akurasi. Selanjutnya untuk men-trigger model-model yang sudah dibuat sebelumnya, di sini dilakukan pemanggilan method feed dengan parameternya adalah data training, step per epoch, validasi data, step validasi, dan juga variable callback ini untuk menyimpan model terbaik. Nah, di sini saya menggunakan 105 epoch, coba saya jalankan. Akan dilakukan perhitungan setiap epoch sebanyak 105, step per epoch sebanyak 30. Bisa dilihat di sini, step per epoch 30. Karena proses training ini lama, namun saya sudah melakukan proses training ini sebelumnya, dan saya sudah menyimpan model terbaik itu pada folder model.
Oke, saya beri nama base model ya. Di sini mungkin saya langsung ganti epochnya menjadi 2 terlebih dahulu, agar prosesnya lebih cepat. Namun tetap ya akurasinya masih rendah kalau epochnya cuma 2 seperti ini. Oke, tahap pelatihan selesai dijalankan sebanyak 2 epoch. Tentu saja akurasi dan errornya masih tidak maksimal, namun sebelumnya saya telah melakukan perhitungan epoch sebanyak 105 epoch dengan akurasi dan error yang sudah maksimal. Di sini bisa dilihat akurasi dan errornya sebanyak 105 epoch. Model ini saya telah simpan di folder model yang nantinya akan dilakukan testing. Selanjutnya adalah visualisasi hasil pelatihan. Di sini akan disimpan ke history.csv menggunakan library pandas. Oke, untuk visualisasinya bisa lihat di bawah grafik atas ini adalah grafik untuk akurasi dan bawah adalah untuk errornya. Jadi semakin tinggi epoch, akurasinya naik dan semakin tinggi epoch, errornya akan turun. Nah, untuk 105 epoch, jalankan, di sini bisa dilihat akurasinya akan semakin naik, untuk errornya akan semakin turun. Seperti itu. Untuk evaluasi model, tentu saja model yang sudah saya simpan sebelumnya, base modelnya dari 105 epoch, saya load di sini. Oke, dijalankan. Nah, ini untuk membuat fungsi load image, agar image itu dapat diimport ya. Setelah itu, inisialisasi generator kembali untuk validasi. Ini sebenarnya sudah ada di atas, namun untuk mempermudah pembacaan kode saja, saya tuliskan lagi di sini. Nah, ini pengujian manual. Pengujian manual di sini coba saya run. Nah, perlu menginputkan huruf hijaiyah dan nanti akan dideteksi berdasarkan dataset yang telah dilakukan training. Misalkan di sini huruf hijaiyah ya. Oke, outputnya adalah huruf ya. Seperti itu. Prediksinya ya, benar ya. Dan di kelas 28. Untuk kodenya seperti ini. Load image terlebih dahulu, lalu dilakukan prediksi menggunakan model yang telah kita import atau inisialisasi sebelumnya pada loaded model variable. Di sini dipanggil di sini dilakukan prediksi dari new image. Untuk pengujian GUI Graphical User Interface di sini saya mengimport beberapa library pendukung, bisa dilihat di sini. Nantinya dia akan mengambil gambar baru dan akan dilakukan klasifikasi dia termasuk huruf hijaiyah apa. Gambarnya bukan dari validasi data, namun dari gambar yang ditulis sendiri gitu ya. Gambar baru. Ini adalah fungsi untuk select file pada GUI-nya nanti. Ini display-nya seperti ini, select file-nya. Misalkan file yang saya select. Oke, di sini saya akan memilih huruf hijaiyah yang akan dilakukan testing. Nah, sebelumnya saya telah membuat beberapa percobaan dengan tebal yang berbeda-beda, huruf hijaiyahnya juga berbeda-beda. Ini saya buat di aplikasi Paint di sini, aplikasi Paint, lalu gambarnya saya simpan di sini. Ini tidak ada di dataset ataupun data validasi. Ini adalah gambar baru. Misalkan huruf dot seperti ini ya, open. Oke. File telah berhasil diimport, selanjutnya akan dilakukan prediksi. Ya, dia akan melakukan load model dari model sebelumnya yang akurasinya sudah maksimal dan akan dilakukan prediksi. Coba. Nah, dia akan melakukan prediksi yaitu huruf dot. Jadi, tahap klasifikasi sudah berhasil dijalankan dengan baik. Coba untuk file yang lain atau gambar yang citra yang lain, coba ini akan melakukan prediksi. Nah, dia akan memprediksi huruf hijaiyah yaitu ta pada kelas ke-26 seperti itu. Untuk membuktikan lebih jelas lagi, misalkan saya tulis langsung huruf hijaiyah di sini. Oke, di sini saya coba menyimpan gambar huruf hijaiyah ini. Oke, saya beri nama, coba lagi. Oke, gambar masih disimpan, coba kita lakukan import image di sini, coba lagi.
Apakah dia berhasil diprediksi dengan huruf hijaiyah yang sama dengan gambar yang kita tulis? Nah, prediksinya benar ya, bahwa huruf hijaiyah yang diimportkan tadi adalah huruf Shin. Untuk percobaan lagi, di sini saya akan menulis huruf hijaiyah yang berbeda, lalu saya save, selanjutnya saya import di programnya, ini huruf hijaiyah yang tadi saya tulis, dan dilakukan prediksi. Nah, prediksinya benar ya, huruf hijaiyah lam. Baik, demikian demo project yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.